langsung saja Pak Mustaman, terkait sejarah Hari Santri. Ya. Kita tahu pada waktu itu Pak Mustaman juga terlibat dalam persiapan kedatangan calon presiden kita Jokowi. Yang kita tanyakan Jumat tanggal 27 bulan 6 2014 sewaktu Jokowi berkunjung ke Babu Salam, bagaimana persiapan Anda sebagai panitia acara waktu niku? Waktu niku ada telepon langsung dari Pak Basara. Waktu niku Pak Basara kan selaku Wasekjen DPP Pusat menelpon beliaunya Gus Torik, Gus, gimana? Babu Salam siap menerima kedatangan kampanye Pak Jokowi. 1 hari sebelum Pak Jokowi hadir, hari Kamis, itu langsung dadaan persiapan ini, aduh, 1 malam tidak ada yang tidur Pak, teman-teman panitia itu. Bahkan besok paginya saya masang banner itu aja, orang-orang pada nggak percaya kalau Pak Jokowi mau hadir ke Babu Salam. Bahkan gini, ada yang bilang, mosok Babu Salam pondok cilik kok dikunjungi, nggak dikunjungi. Bahkan waktu tanggal hari itu juga nggak ada jadwal kampanye di Kabupaten Malang, nggak ada. Jadwal utama Banyuwangi, setelah Banyuwangi ke Jember, langsung ziarah ke Blitar, ke makam Pak Bung Karno. Nah, tiba-tiba dihandle, ditutup di Jember, nggak jadi, langsung meluncur ke Malang, yaitu di Pondok Pesantren Babu Salam. Nah, waktu itu Pak Jokowi hadir sekitar jam 7 malam, dan disitulah Pak Jokowi menandatangani Hari Santri Nasional untuk diresmikan jadi hari besar nasional. Itu aja. Terus pada waktu itu Pak Mustaman kan aktif di partai PDI. Ya. Pada waktu itu kita juga tahu Gus Torik juga ada di partai PDI. Ya. Bisa ceritakan Pak Mustaman pada waktu itu posisinya di partai sebagai apa Pak Mustaman? Saya waktu itu jadi ketua ranting PDI Perjuangan, dan Gus Torik beliaunya menjabat sebagai ketua Bamusi Kabupaten Malang. Siap. Bamusi itu saya partai PDI Perjuangan. Nah, makanya kok sampai sekarang itu Pak Jokowi kok lupa sama Gus Torik, nggak ingat sama sekali. Bahkan waktu pencetusan peresmian tanggal 22 Oktober diresmikan jadi Hari Santri, itu Gus Torik nggak ada undangan untuk ke istana, Mas. Itu ya mungkin selending-selending dengar ada undangan, tapi nggak nyampe ke tangan Gus Torik. Itu aja. Waktu pembacaan ikrar kesanggupan mengesahkan Hari Santri jika terpilih, bagaimana perasaan Anda beserta rekan-rekan PDI di ranting? Waduh, itu saya langsung punya keyakinan, Mas. Waktu itu keyakinan, wah, kalau Hari Santri ini untuk dijadikan memori dalam rangka pemilihan presiden, saya yakin pasti Pak Jokowi jadi menang, kayak gitu. Tapi kan sebetulnya di perjanjian itu kan 1 Muharram, cuman awalnya Gus Torik ini nggak nerima lah, mintanya 1 Muharram. Akhirnya ditelisik dari sejarah-sejarah, tanggal 22 Oktober tahun 45 mungkin itu Yai Hasyim Asy'ari mengumandangkan santri jihad bela negara, untuk negara. Nah, maka itu Gus Torik sekarang sudah bersyukur Hari Santri ini sudah diresmikan oleh negara. Itu. Tapi Gus Torik
sampai sekarang nggak dapat apa-apa loh Mas. Iya. Itu. Terus harapan Pak Mustaman pada waktu itu yang ikut terlibat sebagai panitia, dan kita sudah tahu bahwa Hari Santri sudah disahkan oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Iya. Terus harapan Pak Mustaman beserta rekan-rekan di PDI itu harapannya bagaimana dengan disahkannya Hari Santri Nasional untuk santri sendiri? Harapan saya Mas, untuk para santri, ya kalau bisa itu tiap tanggal 22 Oktober itu diperingati dengan meriah, kirab santri. Jangan cuma ada hari santri mek jenenge tok hari santri seneng, tapi ndak ada peringatan yang besar-besaran Mas. Itu terutama mungkin ini sekedar mengingatkan saya pribadi, pengurus PDI pun itu, wong PDI itu macam-macam Mas, ya ada NU sembarang ada. Ini saya pribadi merasa bersyukur dengan disahkannya Hari Santri Nasional ini oleh negara. Tapi ya tetap Gus Torik sendiri mengakui yang punya jasa paling besar dengan tercetusnya Hari Santri Nasional itu adalah Partai PDI Perjuangan. Itu Mas. Makanya sebetulnya di hati kecil saya, ya kayak gimana lah Pak Jokowi sering kunjung ke Malang tapi kok mampir sak menit 2 menit ke Babu Salam ini tidak pernah. Itu mbok ilingo ngoten. Dengan adanya isu Hari Santri itu kan sama Gusti Allah diberi jalan Pak Jokowi lewat iki akhirnya dengan adanya Hari Santri Pak Jokowi diberi kemenangan itu. Ini terkait pertanyaan terakhir Pak Mustaman. Kita tahu Bang Musi adalah sayap dari PDI. Iya. Yang sebenarnya bisa sedikit diterangkan sama Pak Mustaman, Bang Musi itu sayap yang bagaimana? Untuk Bang Musi, ya, Bang Musi itu Mas, sayap Partai PDI Perjuangan yang singkatannya kan Baitul Muslimin Indonesia. Itu sayap partai yang merekrut dari orang-orang muslim, pemuda-pemuda muslim, nggak pandang itu orang Muhammadiyah, NU, itu seluruh aslinya Mas. Lah kan dulu waktu Pak Gus Torik terpilih jadi ketua Bamusi kan yang melantik almarhum Pak Nuruddin. Pak Nuruddin itu ketua Bamusi tingkat provinsi. Nah waktu itu mungkin insya Allah Pak Basarah jabat selaku wakil ketua insya Allah itu. Nah mungkin itu sepengetahuan saya masalah Bamusi. Siap. Itu. Sudah, terima kasih Pak Mustaman atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.